Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen proyek dengan materi manajemen kualitas dalam proyek. Sebelum presentasi kami mulai, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Sulis Ahmad Toha, NIM 20118071. Yang kedua ada Tubagus Rifki Mulyandika, NIM 20118072, dan yang ketiga ada Nafiatul Karimah, NIM 20118056. Langsung saja saya mulai presentasi kali ini. Yang pertama ada jaminan kualitas proyek. Jaminan kualitas proyek merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi proyek untuk memberikan jaminan tentang kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari pelaksanaan proyek agar proyek dapat memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati. Kualitas yang dimaksud di sini biasanya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional. Seperti contohnya adalah memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya dalam kaidah baku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Yang kedua, Project Quality Management Overview. Di dalam Project Quality Management Overview itu terdiri dari Plan Quality Management, Perform Quality Assurance, yang ketiga Control Quality. Ketiga Project Quality Management Overview tersebut memiliki input, tools, dan output. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas, yaitu proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Tahapan yang kedua ada penjamin kualitas, yaitu menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Tahapan yang ketiga, pengendali kualitas, yaitu memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Yang pertama, Plan Quality Management atau bisa disebut perencanaan kualitas. Di dalam Plan Quality Management itu terdiri dari input, tools, dan teknik use, dan output. Di dalam input itu terdiri dari 1. Project Management Plan, 2. Quality Metric, 3. Quality Checklist, 4. Work Performance Measurement, yang kelima Approved Change Request, yang keenam Deliverable, yang ketujuh Organizational Process Asset. Di dalam tool Technique Use itu terdiri dari 1. Cause and Effect Diagram, yang kedua Control Chart, yang ketiga Flow Charting, yang keempat Histogram, yang kelima Pareto Chart, yang keenam Run Chart, yang ketujuh Scatter Diagram, yang ke-8 Statistical Sampling, yang ke-9 Inspection, yang ke-10 Approved Change Request Review. Yang terakhir output, itu terdiri dari 1. Quality Control Measurements, yang kedua Validate Change, yang ketiga Validate Deliverable, yang keempat Organizational Process Asset Update, yang kelima Change Request, yang keenam Project Management Plan Update, yang ketujuh Project Document Update. Di dalam input perencanaan kualitas itu terdiri dari Enterprise Environmental Factor yang meliputi
Pertama, struktur dan budaya organisasi. Yang kedua, standar industri. Yang ketiga, fasilitas atau perawatan. Yang keempat, ada SDM. Yang kelima, PM Information System. Yang keenam, stakeholder. Yang ketujuh, standar estimating database. Yang kedua, di dalam input perencanaan kualitas itu ada organisasional proses aset, yaitu terdiri dari proses dan prosedur organisasi dalam melaksanakan proyek. Ada organisasi, cara kerja, keuangan. Yang kedua, informasi dan standar organisasi, ada gaji, dokumen proyek. Dan yang ketiga, project scope statement. Yang keempat, project management plan. Tools dan teknik dalam perencanaan kualitas. Yang pertama yaitu cost benefit analysis atau menangani analisis manfaat dan biaya. Itu ada mengurangi pengulangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan stakeholder. Yang kedua ada benchmarking. Itu adalah teknik menandai dan membandingkan aktivitas proyek dengan proyek sejenis. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada design of experiment. Itu adalah melakukan uji coba terhadap desain dan melakukan analisis kondisi optimal. Yang selanjutnya ada output dalam perencanaan kualitas. Itu ada 6 ya. Yang pertama adalah quality management plan, yang kedua quality matrix yang meliputi tingkat kegagalan dan tingkat penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga ada quality checklist, yang keempat process improvement plan, yang kelima quality baseline, dan yang terakhir yang keenam yaitu project management plan updates. Selanjutnya nomor 2 ada quality assurance atau jaminan kualitas. Jaminan kualitas atau QA adalah jumlah dari perencanaan dan implementasi dari rencana manajer proyek, tim proyek, dan manajemen tidak untuk memastikan proyek memenuhi tuntutan kualitas. Ada 2 jenis jaminan kualitas atau QA. Yang pertama itu adalah internal QA, yang jaminan diberikan kepada manajemen dan tim proyek, dan yang kedua ada external QA, yaitu jaminan yang diberikan kepada pelanggan eksternal atau di luar proyek. Nah, selanjutnya nomor 3 ada kontrol quality atau pengendalian kualitas. Itu adalah memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Antara lain yaitu pertama ada Pareto diagram, yang kedua statistical sampling, yang ketiga Six Sigma, dan yang keempat diagram kontrol, dan terakhir testing atau pengujian. Dan masih banyak lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada Pareto diagram. Pareto diagram atau diagram Pareto sendiri merupakan salah satu tools atau alat dari QC7 tools yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urusan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi atau paling kiri hingga grafik yang terendah atau paling kanan. Selanjutnya ada statistical sampling. Itu adalah metode pengembalian sampel populasi, metode pengambilan sampel populasi atau memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan
representatif apa data yang diinginkan. Sample size sama dengan 25x atau certainty factor atau acceptable error. Selanjutnya ada Six Sigma Define, itu adalah suatu sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimalkan kesuksesan bisnis. Six Sigma adalah unik didorong oleh pemahaman dekat kebutuhan pelanggan, penggunaan disiplin fakta, data, dan analisis statistik, dan perhatian rajin untuk mengelola, memperbaiki, dan proses bisnis menciptakan kembali. Target kesempurnaan dalam Six Sigma Define adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan 1 juta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. Adapun penjabaran dari DMAIC yaitu yang pertama yaitu define, mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu M, measure, yang mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Yang ketiga yaitu analis, membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Yang keempat yaitu improve, mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Yang terakhir yaitu kontrol, yaitu verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Six Sigma. Hal ini membutuhkan komitmen organisasi yang luas. Six Sigma organisasi memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengadopsi tujuan berlawan, seperti mengurangi kesalahan dan menyelesaikan sesuatu lebih cepat. Ini adalah filosofi operasi yang berfokus pada pelanggan dan berusaha untuk mengusir limbah, meningkatkan tingkat kualitas, dan meningkatkan kinerja keuangan pada tingkat terobosan. Selanjutnya yaitu Six Sigma dan manajemen proyek. Menurut Joseph M. Juran stated that all improvement take place project by project and in no other way, yang artinya semua perbaikan terjadi proyek oleh proyek dan tidak dengan cara lain. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek, keadaan sekarang, dan keadaan yang diinginkan. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen, tool, dan teknik yang ada dapat digunakan, seperti membuat creating business cases, project charters, schedule, budget, dan lain-lain. Selanjutnya, Six Sigma dan statistik. Sigma dalam hal ini berarti standard deviation. Standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data terkumpul di setiap pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Selanjutnya, diagram kontrol. Sebuah diagram kontrol yang merupakan tampilan grafis dari data yang menggambarkan hasil dari suatu proses dari waktu ke waktu. Ini membantu mencegah cacat dan memungkinkan untuk menentukan apakah suatu proses dalam kontrol atau di luar kendali.
Diagram kontrol dapat digunakan untuk memantau berbagai jenis variabel output. Meskipun digunakan paling sering untuk melacak aktivitas berulang yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang manufaktur, diagram kontrol juga dapat digunakan untuk memantau variasi biaya dan jadwal, volume, dan frekuensi perubahan ruang lingkup atau hasil manajemen lainnya untuk membantu menentukan apakah proses manajemen proyek terkendali. Testing atau pengujian. Testing banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang menggunakan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Mungkin cukup dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.